Kita Apa? open cam. Oke, kau buka masker ya. Janganlah, kenapa kau? Aku open cam kan? Kau open cam, aku open cam. Kita bahas apa tema yang kau kuasai. Gimana? Ayo. Huh. Ku buat macet kau, ku buat makan dedak kau habis turun dari Komalin. Langsung ku buat kau makan dedak. Ayo, gimana? Tap-tap layar teman-teman. Cukupkan 100k dulu tap-tapnya. Gimana? Berani kau? Hah? Ya udah, kau buka masker, kita on cam ya. Jawab dulu, jawab. Berani kau open cam? Kita hatu berdua. Iya, saya open cam tapi kau Tanpa buka baca masker. Bible, tanpa lihat Bible, tanpa lihat data-data di Iya, Google. oke, kembali ke Bible, ayo, ayo, Ah ayo. ya. Oke, ayo. Ya open cam lah. Ya udah, kau open cam dulu, buka maskermu. Ya kau lah, kok buka masker? Kenapa kau paksa orang buka masker? Ada Eh? gila-gila. Ya, ya nggak Ayo, mungkin lah. gimana? Gimana mau ini? Kita hatu kita ayo berdua. Ayo, ayo, ayo. Tantang kau. Kalau kau nggak Ayo. berani berarti pengecut kau ya. Udah, on cam kau. Mana buka kameramu cepat. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Mana kau? Nggak ada ilmu baru. Aduh. Coba ayo. Apa yang kita mau bahas? Yang paling kau kuasai apa? Kita uji dulu ilmumu sampai di mana ilmumu ini. Ayo, ayo. 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 Hei. Jangan lihat HP ya, nggak boleh lihat HP. Ah, iya, iya. Satu hal kita. Ah. Siap kau, pegangan kau ya. Hmm. Nah itu Kang sama Kang Dito dulu, kalau begitu hatu ha. Nah, habis itu aku silakan itu sama-sama open cam itu. Coba. Kenapa kau Nantang begitu? jadi tuh. Nantang dia. Tiga itu udah on cam. Dito dulu. Kang Dito duluan yang open cam, baru aku. Nggak juga. Masa dia nggak pakai bajunya dilepas kemudian dijadiin masker begitu kok kayak gitu? Gimana, Jangan gitu loh Dito. Mana kok nggak pakai baju dia? Coba apa yang coba kamu mau diskusi apa Kang Dito sama Major coba. Tema yang paling Iya, dikuasai ini- Major apa? Hah? Tema yang paling dikuasai Major apa? Tentang kejiwaan, dia ini kan dokter rumah sakit jiwa dia ini. Semua yang dikuasai. Kan lihat aja. Ya semua saya kuasai. Iya. Oh, jangan. Hmm. Oke, tentang penyalipan aja. Penyalipan itu fiksi atau fiktif? Oke, kalau menurut saya itu datanya itu satu kebenaran. Ya, tunjukkan datanya di mana? Penyaliban Apakah ya. penyalipan lanjut, itu? silakan. Apakah penyalipan itu eksis? Tunjukkan datanya. Ada. Mana? Di kitab Matius ada, di kitab Markus ada. Yang berapa? Kau sebutkan, Major. Nah, baca di kitab Markus, di kitab Matius saja, Matius. Matius berapa? Matius 27. Matius 27, nomor berapa? Nah, mulai dari atas baca ada ini. Itu penyaliban semua itu. Enggak, yang mana yang Yesus disalib? Penyaliban semua itu. Bagaimana Yesus itu di sana, proses penyalibannya di sana. Di mana? Nomor berapa? Oke, baca dulu di kitab Lukas 26. Tuh, Matius apa Lukas jadinya? Enggak, kalau kau mencari penyaliban. Kan ya. Oke, Matius. Oke, ya aku ambil Matius 27 nomor 32 ya. Yesus disalibkan ya. Oke, aku baca. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecap, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi. Mungkin cukup saya di sini ya. Nomor 35-nya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi.
yang kutanya samamu, penulis ini, Mana lagi? Itu udah penyaliban itu. iya, ini mana yang Yesus mengatakan aku disalib Setelah ada. menyalibkannya, kan udah kebaca. Setelah Iya. menyalibkannya, Ini menurut siapa? hah? Penulis atau murid-murid? Iya muridnya. Enggak. Sesudah menyalibkannya, ini perkataan murid-murid atau perkataan penulis? Yang menyaksikan. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi. Yang berbicara seperti ini penulis atau murid-murid? Iya. Orang Siapa? yang menulis itu ya Siapa? kesaksian orang yang menyaksikan. Siapa? Eh? Yang menulis atau Ya itu murid-murid? pertanyaan Matius. Murid atau orang lain? Murid. Oh, Matius ini dari 12 murid. Ya. Oh ya. Coba Matius, Markus, Yohanes itu murid Yesus. Oke, jadi pemahaman dangkal ternyata Major ini. Oke, kita ke Matius 9 nomor 9. Apakah penulis Matius ini adalah Matius pemungut cukai? Matius 9 nomor 9, setelah Yesus pergi dari Iya. situ, ia melihat Matius itu seorang Matius duduk pemungut bernama cukai Matius. yang di- Kau. Yang murid Yesus Matius pemungut cukai atau Matius penulis? Hah? Yang Yang pemungut murid- cukai? Pemungut cukai. Apakah Matius pemungut cukai yang menulis? Iya. Bagaimana dia menuliskan nama dia sendiri duduk ini? Kemudian yang mati kan Yesus. Dia duduk, dia menuliskan, dia menyebut namanya sendiri begitu. Bagaimana dia memisahkan lagi apa yang sudah dilihat dia? Apa yang sudah disaksikan Udah dia? mencret kau, mencret. Dia kan ada. Udah masuk angin kau. Apa yang sudah disaksikan? Udah masuk angin kau. Makanya dituliskan, dituangkan dalam catatan, dalam bentuk tulisan. Jadi Matius ini yang menulis ini pemungut cukai atau bukan? Iya. Apa iya? Iya, pemungut cukai. Matius itu salah satu-satunya murid. Kan Ya, udah kejang-kejang kau, udah mencret kau. dari Udah pemungut cukai. mencret. Udah masuk angin kau. Matius itu ya dipanggil waktu dia memungut cukai dia di pintu masuk bait suci. Oke, Ya, aku ikutlah, baca. itu kan dikatakan. Aku Itu baca. Matius. Aku baca ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Apa? Ya udah kau udah jelaskan. Jadi Ikutlah penulis aku, pasti itu murid penulis Yesus, namanya, dari 12. kau dengar. Penulis namanya Matius. Dia tidak menyebutkan aku. Itu udah pemikiran bodoh. Yang kalau orang membaca tulisan, aku yang menulis tapi menceritakan dirinya dengan disebut namanya sendiri dan dia pemungut cukai. Ya, iya. Ya. Masuk angin kurasa kau. Iya. Makanya di sana itu menjelaskan ilmu. tentang bagaimana Matius dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Masuk angin kau. Udah masuk angin. Udah selesai. Udah selesai. Jadi pemahaman ini, pemahaman yang dapat kita simpulkan teman-teman, bahwa Matius pemungut cukai itulah yang dari 12 murid. Kalau yang menulis, kalau kita memahami secara literatur akademisi dari UCCB atau komunitas Bishop, mereka berstatement 4 penulis Bible bukan nama masing-masing orangnya, disebut anonimus. Lalu kalau penulis ini lancang, dia bilang setelah menyalibkan dia, lah ini sopo yang disalib, dia ini sopo gitu loh. Dia kan tidak ada di tempat. Fiksi ya, Setelah fiktif menyaksikan dia berarti. kan menjelaskan setelah Yesus disalibkan. Hah? Ya kan? Dari mana penulis ini? Apakah penulis melihat sendiri? Ya iya, itu kan bentuk pengakuan daripada murid-murid yang dituliskan. Yang kepanasan di bawah naik sini.
Naik. Nggak usah congor kalian. Ayo naik. Penyalipan itu fiktif. Karena penulis tidak Oke, ada di ya, tempat. gantian. Paulus jawab bahwa Yesus yang disalibkan, ya. Ter. Ya, oke. Sekarang gantian. Meledak. Dengar. Oke. Tidak ada penyalipan itu fiktif. Tadi Karena Kakak udah penulisnya, jawab. Gantian. karena penulisnya tidak ada di lokasi kejadian, hanya dikarang oleh karangan Matius yang ngaku pemungut cukai tetapi dia bego. Jadi nggak ada penyalipan, nggak ada Kristen. Maka penyalipan itu harus ada, meskipun sebenarnya tidak ada ya diada-adain. Tolong, ya. Penulis ini mengarang bebas. Nggak seperti Lukas yang sedang jujur. Dia menuliskan kepada yang mulia Theophilus, aku melakukan penyelidikan dan aku kemudian memutuskan untuk membukukannya. Apa yang dikatakan oleh Lukas? Apakah Lukas ada di kejadian penyalipan? Kau tadi bilang di Lukas berapa? Apakah Lukas menyaksikan Yesus disalib? Siapa? Apakah Lukas menyaksikan Yesus disalib? Tidak. Kalau tidak, kenapa dia berani mengatakan Ya karena dia, Yesus disalib? karena dia meneliti dengan orang-orang saksi yang sudah ada di tempat. Siapakah nama orang-orang contohnya, itu? Ada wartawan, tidak boleh kejadian dia dari lokasi yang menanyakan. Ini apa yang terjadi? Gara-gara major semua orang Kristen marah-marah di bawah. Naik kalian semua. Oke, sekarang saya balik tanya dulu Dito. Saya balik tanya dulu. Udah, Ya. gara-gara major ya. Silakan. Saya balik tanya dulu kok Dito. Oke. Salahkan major. Oke. Major yang buat saya bongkar ini ya. Salahkan dia. Iya, saya balik Suruh tanya. dia itu keluar dari Sekarang Kristen. saya balik tanya. Dia bilang Yesus ciptaan, kemudian dia bilang Yesus tidak disalib ini. Gimana ini? Oke, sekarang saya balik tanya. Saya balik tanya dulu. Oke. Apa? Siapa penulis Quran? Yang menuliskan Zaid bin Sabit. Oke, mana manuskripnya? Utsman bin Affan, ada Mushaf Utsman. Ada di Topkapi. Kalau mau download Oke. PDF, Yang dikatakan ditulis di tulang-tulang di pelepah kurma di batu-batu mana dia tuh? sudah dibakar. Hah? Sudah dibakar. Jadi dari mana referensinya kok bisa dia menuliskan lagi? Penulis bukan hanya Zaid bin Sabit, ada 70 orang. Hah? 70 para sahabat yang diinstruksikan menuliskan. Oke, yang ditulis bin Sabit itu Musab apa? Musab apa itu? Yang mana? Yang ditulis bin Sabit. Musabnya Musab apa? Semuanya Al-Quran. Belum ada di situ Kan ada dituliskan mushaf, mengenai ya? tafsiran siapa. Kan Musab apa yang dituliskan bin Sabit? Kalau tidak ada mushaf, pada zaman itu tradisinya adalah dihafalkan. Banyak penghafal. Sampai sekarang pun penghafal banyak. Kau mau cari remis nggak bisa, Major? Nggak bisa kau cari remis, Major. Nggak bisa kau cari remis kau. Nggak bisa kau nyari remis. Karena Al-Quran itu yang dibacakan. Bukan Al-Quran itu yang dimusafkan. Al-Quran itu isinya. Hah? Al-Quran itu yang dibacakan. Kalau buku Yang itu dibacakan. musaf. Oke, Buku apa itu teks mushaf. yang terkandung yang terkandung di pelepah kurma di batu-batu dan di tulang-tulang apa? Teks apa yang Gimana? terkandung di situ? Di mana? Di mana datanya? Yang tertulis di pelepah kurma di batu-batu di tulang-tulang apa? Teks Di apa yang mana tertulis datanya? tulang-tulang? Tunjukkan datanya. Iya. Kalau Mana saya tadi tulis, memaparkan, ayat surat di pelepah kurma, kamu dan di membuat batu-batu. referensi klaim bahwa Yesus itu disalibkan. Ternyata di sini dugaan. Jadi yang dituliskan dalam pelepah kurma itu apa? Di batu-batu di Apa? tulang-tulang apa yang dituliskan? Oke, kembali lagi ku tanya samamu. Kamu meyakini nggak Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya? Hah? Kamu meyakini nggak? Dari tangga yang bisa Kalau jawab. meragukan, kalau Ya, meragukan, kalau ragu, justru saya kalau makin ragu, meragukan, kan saya tanya, kamu bisa tantangannya, jawab. Ini tantangannya dari temanya Al-Quran sendiri. penyaliban. Kok lari kemana-mana kau, Major? Itu tandanya udah keok kalau dia lari itu. Udah nggak ada Aduh, ampun. lompat dia, lari dia. Yang lompat yang lari gitu. kau. Kan yang kita bahas penyalipan. Tapi kau malah tanya tentang Al-Quran. Karena kau nggak sadar atau kau sadari bahwa Katanya Bible Quran itu tidak pernah berubah. Jadi yang ditulis di pelepah kurma mana? Bible itu ternyata penyalipannya fiktif.
Tidak ada lokasi yang jelas di sana. Kalau aku tanya sama kamu, salibnya di mana? Salibnya di mana? Salibnya di mana? Salibnya sekarang? Salibnya di mana? Salibnya? Ya kalau mau ikut-ikutan begitu aja mah bisa. Salibnya di mana sekarang? Aku buka masker ini, buka masker dulu. Jangan, aku udah pernah punya, aku udah pernah punya mukanya. Waktu dia nggak pakai baju pun aku udah punya juga. Kok kabur kali nih kamera aku gara-gara si Major ini. Waduh. Iya, tanganmu gitu lah. Kemana-mana ludahnya dia. Kemana-mana ludahnya. Kemana-mana dia ludahnya. Aku mau tantang Major soal tebus dosa itu. Menurut aku tebus dosa itu ide konyol itu, tebus dosa manusia itu. Berarti kamu tidak percaya penebusan? Enggak lah, itu ide konyol buatan manusia. Oke, kamu percaya nggak kalau kau ditebus orang Yahudi dan orang Nasrani? Enggak lah. Nggak percaya kau pada itu? Bukan itu hadis Kalau bukan. kau ditebus orang Yahudi dan Nasrani, supaya tidak masuk neraka? Enggak ada itu. Nggak ada. Pertanyaan dia itu udah aku blok tadi itu. Oh. Kalau udah nggak percaya, nggak ragu-ragu Ada Al-Quran. seribu Kalau dia. ragu-ragu Dulu Al-Quran. selamatmu orang Yahudi dan Nasrani, Pandi. Itu udah 1000 kali. Kamu sebesar gunung, tapi yang Memang- diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani supaya kau selamat tidak masuk neraka. Baca Al-Quran Memang aja otaknya nggak nggak bisa. Selama orang Yahudi dan Nasrani. Baca Quran aja Memang- nggak bisa. Memang otaknya nggak bisa tangkap, jadi kalau dijelaskan nggak bisa. Aku tungguin satu data. Aduh. Kenapa aku katakan penebusan dosa itu adalah merupakan ide konyol yang dibuat oleh manusia? Satu literasi. Kalau menurut keimanan teman-teman Kristen itu kan, kalau kita ditebus oleh Yesus untuk menebus dosa kita, Yesus itu mati di kayu salib, itu merupakan ide konyol karena ada satu data yang mau aku tunjukkan sama Major. Ini ajaran Yesus nih. Di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan katanya, kalau kita mengaku dosa, diampuni dosa kita. Wih, keren kali, wih. Bentar lu. Itu jadimu jempol apa kelimping itu? Jadi penebusan dosa itu teman-teman, itu adalah ide konyol buatan manusia. Nggak bisa dibantah. Major nggak bisa bantah. Hancur sudah dibuat nih. Major tunjukin satu literasi yang mengatakan bahwa tebus dosa itu adalah ide dari Yesus, bukan ide konyol manusia. Coba tunjukin. Oke, baca dulu Matius 26 ayat 28. Baca dulu Matius 26 ayat 28. Macet apa. Matius 26 ayat 24 baca. Oke, Matius 26:24 ya, kita buka. 28. Matius 26:28. Sebab inilah darahku, darah Jesus. Makin ngarang bebas Matius. Ini kata Yesus ya, ngarang bebasnya ya. Katanya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mana Yesus bilang, aku mati untuk menebus dosa? Major, mana? Ya, itu pengampunan itu, Pak. Pengampunan itu, Pak. Aku mati untuk menebus dosa si Major. Bagaimana mungkin, Major? Aku berutang di bank 5 miliar. Kau yang bayar utang, kau ada gila-gilamu. Ya iya, apa-apa. Itu bukti penebusan. Kita ketahuan. Dengarkan. Aku kasih kau analogi, ya. Dengarkan, aku kasih kau analogi. Saudara saya punya utang, ya. Karena dia tidak mau bayar utangnya, ya. Sehingga ada kolektor datang untuk mengangkut barang-barang dia untuk penyitaan. Karena saya melihat, karena itu saudara saya punya uang, ya. Utangnya itu saya tebus. Ya, saya bayarkan, saya korbankan harta saya untuk menebus. Makanya tidak jadi hartanya diangkut, ya. Nah itu berarti saya tidak berkorban, harta saya sudah saya korbankan untuk dia. Ngomong apa sih Koco? Berarti
Berarti semua dosa umat manusia yang ada di muka bumi ini ada sama Yesus. Iya. Waduh, mati. Berarti kalau semua dosa ada ditanggung oleh Yesus, berarti Yesus masuk neraka dong. Dosa kemanusiaan kita ditanggung, bukan dosa pribadimu. Kan ditanggung semua. Dosa kemanusiaan ditanggung dia. Dengarkan ya. Dosa percabulan, perzinahan, pencuri sendal, pencuri ayam, pencuri bebek, pencuri sapi, pencuri biawak, semua pencuri itu dosanya ditanggung sama Yesus. Itu dosa pribadimu. Tunggu dulu, kenapa dong? Itu dosa pribadimu. Tapi dosa kemanusiaan waktu Adam diciptakan dulu, ya. Adam jatuh dalam dosa. Itu dosa kemanusiaan. Karena Adam itu sumber dari dosa manusia. Yang ditebus ini Yesus ini dosa apa? Aku tanya dulu samamu. Yang ditebus Yesus ini dosa apa? Dosa kemanusiaan, dosa yang dibawa kan orang waktu Adam itu jatuh dalam Dosa dosa. kemanusiaan. Oke, dosa kemanusiaan datanya di mana? Hah? Dosa kemanusiaan yang ditebus Yesus mana datanya? Oke, baca di kitab Kejadian. Waktu Mana? Adam itu jatuh dalam dosa. Kita Katakan, dosa dalam maut. Ini perjanjian lama, nggak ada nubuatan tentang Yesus di sini, mati, terkutuk, terbunuh untuk menebus, nggak ada. Nggak ada, orang kau cari di situ nggak ada. Jadi kejadian nggak ada. Kenapa kau minta di kitab Ya kejadian? iya, di Coba sana kau dosa buka. kemanusiaan. Kan Adam itu manusia pertama yang diciptakan, yang jatuh ke dalam dosa. Kau baca Makanya Yohanes Adam itu 11. tidak lagi dalam kekekalan, ya. Makanya diberikan upah dari dosa dalam maut. Kalau kau baca Yohanes 11 Major, ini alasan Yesus ini sampai dibunuh. Yohanes 11 sampai Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Coba aku bacakan samamu ya. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Ini alasan Yesus dibunuh yang ini, bukan untuk menebus dosa orang-orang pencuri ayam, pencuri sendal, pencuri apa segala macam. Enggak ada kayak gitu, Major. Ya tadi kan aku tidak tanya. Yesus sendiri Nah, ini mengatakan penting di sama Matius Sabar 24, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dulu dengar, aku Itu jelaskan kan sama. dengan kudus. Kenapa Yesus itu dibunuh? Di dalam Yohanes 11:45 banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Bunda Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Nomor 46, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang ini membuat banyak mukjizat? Kutanya dulu samamu, ada nggak di sini pastor Romo atau pendeta? Waktu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, ada nggak di sini pastor Romo atau pendeta? Pastor itu apa? Pastor Romo, pendeta lah, Pastor pendeta. itu apa? Setelah ada Yesus atau tidak Yesus? Orang Kristen nggak di sini? Kutanya Aneh samamu. kau. Makanya kau udah bilang menceret. Jawab dulu, jawab. Kau tanya pastor sama Romo di kan Yesus itu masih bilang. Makanya kau kurangi makan jengkol. Jawab dulu, Kau jawab. aja kau. Pastor Romo kau tanya. Tunggu, waktu imam Jadi sana sini imam orang Yahudi. ya, orang Yahudi kan, imam-imam kepala kan orang Yahudi dan orang-orang Farisi kan Yahudi. Mereka memanggil mahkamah agama. Mahkamah agama ini kan strata tertinggi dalam keyahudian. Ada nggak pastor Romo pendeta di sini? Nggak ada kan? Di zaman Yesus ada Pastor Romo. Nggak ada kan? Di zaman Yesus maksudnya ada Pastor Romo Jawab gitu. dulu, berarti nggak ada pastor Romo pendeta di sana. Dari mana? Oke. Pastor Romo itu kan datang dari lembaga. Oh iya, berarti belum ada ya? Oke, belum ada tepuk tangan. Jangan tutup kamera kau, aku masih mau open cam. Ini gimana saya diskusinya kan? Apabila kita tidak umumnya kan terlalu miring, tidak umpan di. Apabila kita biarkan dia katanya, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita, kata mereka ini. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, Major. Nomor 50-nya. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita. Jadi Yesus itu harus mati untuk bangsa Yahudi. Daripada orang Yahudi bukan? Tunggu dulu. Dan daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Katanya lebih baik Yesus itu mati. Aduh, ya. Jangan dulu Ya kau iya, ketawa. itulah Jangan bentuk dulu. penolakan mereka pada Yesus Kristus. Sabar Kandi. dulu, sabar. Itu Kalau bentuk misalnya- penolakan orang Yahudi.
Kau dengarkan, aku bacakan sampai selesai. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya, tetapi sebagian besar imam pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa ini. Dan bukan untuk menebus dosa ini ya, jangan kau bilang-bilang penebusan dosa ini. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai berai, yaitu bangsa Israel. Mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah paling dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dan negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus sambil berdiri di dalam bait Elohim. Itu jempolmu kecil kali jempolmu. Tunggu dulu, dengar dulu. Dalam bait Elohim mereka berkata kepada orang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ke pesta Yesus maksudnya. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi Major, ini adalah kepentingan politik sampai Yesus itu hendak dibunuh. Ini perikopnya, persepakatan untuk membunuh Yesus. Di dalam Lukas. Iya, karena orang Yahudi menolak dia. Jadi dengan segala cara mereka harus menggunakan akalnya bagaimana untuk menyingkirkan Yesus. Kan itu, karena mereka menolak Yesus. Sabar. Lukas 2 nomor berapa itu ya, Kang Dito ya? Lukas 2. Pandi. Sabar dulu kau. Pandi. Yesus mengaku raja itu ada. Yesus mengaku raja. Pandi. Sabar dulu, woi. Kujamin burungmu kecil burungmu. Apa orang ini? Dari jarimu kujamin burungmu kecil. Kayak bencong aja tadi kau yang dibahas-bahas itu aja terus. Bentar ya, Kang Dito monitor, Kang Dito. Open cam lah kau. Kenapa nggak open cam kau? Ngeri kali ya Major, taunya sasarannya itu mulu, ngeri. Iya, karena itu aja iya. Pede kali itu juga dari jari nampak aku tahu itu. Dari jari orang aku tahu. Ini ada Yesus ini mengaku raja Major. Ini nggak bisa diskusi sih Major, ini sulit. Jadi nggak bisa paham apa yang disampaikan. Jadi Major. Ya udah aku baca tadi kan. Dengar dulu ya, aku sampaikan samamu ini. Orang-orang yang hendak membunuh Yesus itu karena kepentingan politik, bukan kepentingan bahwa dia harus menebus dosa umat manusia. Nggak ada urusan dengan itu. Karena kenapa? Kalau memang ada nubuatan di dalam perjanjian lama, itu mestinya kan waktu itu sudah ada pastor Romo Pendeta yang mengajarkan hal demikian. Ini nggak ada. Nah, coba kalau begini ku tanya samamu. Misalkan ada pastor Romo Pendeta pada waktu itu kan, waktu Yesus mau dibunuh, persepakatan untuk membunuh Yesus. Ada pastor, ada Romo, ada pendeta. Tiba-tiba sudah disalib Yesus palsu ini ya. Teriak mereka di belakang. Ya, Yesus mati untuk menebus dosa kita semua. Pastor Romo Pendeta berteriak ini ya. Untuk menebus dosa kita ini Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apa tidak ditarik itu sama imam-imam kepala, imam-imam besar sama mahkamah agama itu pastor Romo Pendeta terus ditempelin satu-satu, dijejer ketak. Apa kau bilang? Tidak ada nubuatan kayak gitu di perjanjian lama, di kitab Taurat, kitab Nabi Musa. Kenapa kalian teriak-teriak kayak gitu? Siapa yang ngajarin kalian? Iblis ditampar mereka. Apa tidak ada di kita? Ya saya kan ada. Enggak ada nubuatan penebusan dosa, enggak ada itu. Hah? Omong kosong itu. Bahwa aku datang untuk kalau ada menebusmu. Kalau ada Mesias. Major, kalau misalkan ada dulu kita ya saya dulu. Baca dulu kita ya saya dulu. Dengar kalau ada nubuatan untuk Yesus itu mati menebus dosa, minimal pastor Roma atau pendeta di sana sudah ada. Sempat terbalik lagi mana ke pastor pendeta itu dalam gelar dalam jabatan lembaga itu apa Baluap? Iya, berarti belum ada pastor Roma pendeta, nggak mungkin nubuatan untuk penebusan dosa. Selesai. Ya pastor itu adanya di dalam Katolik. Tapi kalau imam banyak. Barulah pendeta. Kan Protestan pendeta. Kan belum ada waktu itu mereka. Jadi kalau mereka mengatakan ada nubuatan untuk penebusan dosa Yesus, itu omong kosong semua. Kenapa omong kosong? Mestinya itu mereka suarakan dari sana dulu. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, kitab Nabi Musa, bahwa Yesus itu akan mati menebus dosa kita.
Tapi tidak ada waktu itu pastor maupun pendeta maupun orang Kristen satu pun belum ada waktu itu. Iya kan? Betul tidak? Kalau misalkan untuk Kau, penebusan kau ngomongin minimal- pastor kok di zamannya Iya kan? Yesus masih hidup. Kan Iya, lucu kok. berarti- Apa aja enggak apa mau. Cara berpikir entah kemana. Pastor Romo itu ada, dia itu sebenarnya bentuknya lembaga Iya. Kristen Katolik. Ya betul, berarti belum ada pastor Romo dan pendeta pada waktu itu, kan? Mana ulangnya? Kalau belum ada, berarti tidak ada nubuatan satupun tentang kematian Yesus untuk menebus dosa. Selesai masalah. Oke, tadi Matius 26:28 itu apa? Matius 11 nomor 45 Matius sampai 26:28 yang kau bacakan tadi apa? apa itu? Masuk angin ku tengok kau. Ya. Kurangi Terus kau dulu, bantah. kurangi dulu kau tidur apa dulu? Kau Tidur bantah. malam, ya. Tidur siang. Orang-orang Tidurmu jangan Yahudi. miring-miring. Tak apa, kau yang bacakan tadi. Kau bantah orang-orang Ya. Yahudi begitu ya. Ini Berarti tidak ada darahku yang oke, ditumpahkan oke. untuk pengampunan dosa karena Yesus tahu Iya, dia bahwa itu. dia akan dikorbankan Iya, sebagai itu Mesias, sebagai itu di dalam. penggenapan tentang yang namanya penebusan. Oke, saya okekan itu kan di dalam iman Kristen perjanjian baru bahwa Yesus itu akan menebus dosa orang-orang Kristen yang on ini kan. Tapi di dalam perjanjian lama yang kita bahas tadi itu nggak ada satupun data yang menyatakan bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Itu nggak ada satupun. Kalau ada, mestinya ada pastor sama pendeta pada waktu itu. Dan mereka kalau ada pasti ditampar satu-satu digampar. Apa kau bilang? Lu buat Makin gila kau tak kemana-mana diskusi melawan. Udah mabuk, kau udah mabuk. tunggu dulu. Kau Pasti ditampar. ngomongin zaman Yesus pastor Iya, pendeta tunggu. itu nama-nama gelar di dalam Iya, kelembagaan kan nggak Kristen ada. Katolik. Minimal satu orang Kristen lah. Tapi kan nggak ada satu orang. Udah menceret kau, udah nggak nyambung kau. Makin kau. Kalau misalkan ada nubuatan tentang Yesus menebus Entah apa, dosa, masa kau tanya tentang pastor dan mestinya- Romo di zaman Yesus? mestinya ada orang Kristen satu, tapi nggak ada orang Kristen yang berteriak, itu Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Artinya tidak ada satupun nubuatan Yesus itu di dalam perjanjian lama untuk mati menebus dosa orang-orang pencuri sendal, pencuri ayam, pencuri bebek, pencuri sapi. Nggak ada. Begitu Major. Nah berikutnya Major, kau perhatikan ini Major. Ya Ini sama kan- aja di waktu Nabi Muhammad di Gua Hiro, siapa umat Islam di sana? Dengar dulu Major, gampang itu jawabnya. Sebentar ku jawabkan kau. Enggak, siapa di sana Ustadz? Waktu Nabi Muhammad di Gua Hiro mendapatkan wahyu, siapa Ustadz di sana? Siapa kiai di situ? Masuk angin memang kau betul. Oke, ku lanjut ya. Jadi Major, dengarkan baik-baik. Jadi, kenapa sering kita gaung-gaungkan ada dua Kristus, ada yang asli, ada yang palsu? Itu yang di Matius yang kau bacakan tadi, yang ku bacakan Matius 26-28 itu. Itulah yang Yesus palsu. Oke, yang asli yang mana? Yang asli itu dia bicara kalau kau berdosa, Yohanes 1 Bukan Yohanes. apa kakang kain? Kok jadi kain kau ngomong? Kenapa? Kalau di Yesus asli yang bilang di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, ia akan mengampuni dosa kita. Jadi Tuhan akan mengampuni dosanya, bukan nebus dosa ide sibilisisi itu. Begitu. Nah, begini Major. Coba aku Oke, jelaskan. caramu diampuni bagaimana? Iya, minta ampun sama Tuhan. Itu tengok di 1 Yohanes 1 nomor 9. Iya, bagaimana caramu bagaimana caramu minta ampun? Bagaimana? Ya Tuhan, kalau mengikuti Yesus berarti harus sujud kau. Ke masjid kau sujud. Hah? Masjid. Ya, Oke, di mana Yesus mengatakan harus sujud ke Yesus satu orang? Di mana? sujud. Itu Yesus waktu di Taman Di Getsemani mana apa? Yesus memerintahkan kalau kamu menyembah Tunggu Tuhan dulu. itu menyembah kepada satu orang di mana? Yang sujud itu agama apa? Hanya agama apa yang sujud, kutanya samamu? Penyembah berhala kok sujud, berdua jangan kau banggakan sujud. Penyembah Mana berhala, ada. penyembah Jangan sapi, sembarangan. patung-patung batu, ya. Banyak Jangan juga sujud. sembarangan. Masa Yesus kau samakan dengan pagan? Ada gila-gilamu. Penyembah pagan, penyembah berhala, itu sujud juga. Jangan salah kau. Yesus sujud. Oke? Yesus sujud. Nah, aku tanya Nah. dulu samamu. Agama di muka bumi ini di zaman sekarang yang kita tahu yang sering sujud kepada Tuhannya itu siapa? Oke, banyak penyembah pagan. Tidak mau Penyembah jujur berhala. dia. Saya bilang lagi sampai dia jujur. Sebenarnya Kristen ini pintar tapi nggak jujur. Penyembah berhala itu sujud juga, Dengar Pandi. dulu. Jangan kau samakan Yesus dengan penyembah berhala. Ada gila-gilamu kau ini. Kita lihat bersama Anda.
Yang sujud Yesus kan di Taman Getsemani, dia Aku tunjukkan penyembah berhala sujud. tunggu dulu. Yesus sujud dan berdoa di Taman Getsemani, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Tuhan. Nah, aku tanya dulu sama. Kok makin tenggelam suaramu? Kenapa yang di dalam pancinya kau? Di zaman kita sekarang ini, Major, yang sujud itu hanya agama apa? Coba aku tanya sama kamu. Yang sujud itu banyak, penyembah berhala ada, ya. Penyembah pohon juga ada. Oke, begini aja, begini aja. Orang Buddha itu kalau ibadah kayak mana? Apakah dia sujud? Apa? Tidak. Orang Buddha, apakah dia sujud? Tidak. Sujud, Terus? sujud. Gak pernah kau nengok orang Buddha Mana? kalau ibadah? Tunjukkan. Ngelongor kau. Gak pernah kau tengok? Nggak ada. Hah? Lucu kali kau. Mana orang Buddha sujud? Makanya Mana? kau jalan-jalan, kau buka biara, kau tengok orang itu. Nggak Ya. ada orang Buddha itu sujud. sampai digosok kepala ke lantai orang itu. Tahu kau? Oke lah, gini aja. Coba. Ada pagan. Oke, aku ikuti narasimu ya. Ada pagan, ada orang Buddha, ada Islam. Dari ketiga agama ini, Yesus ini kalau misalkan dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, lebih cocok di mana ibadahnya? Ikut pagan, ikut Buddha, atau ikut Islam? Jawab. Oke, kau ini mau cocokologi. Jadi ingat, mama cocokologi. Saya Mama tanya memang ulang. perintahnya. Saya tanya ulang sama Major. Kalau misalkan samanya itu dengan Islam, dengan pagan, dengan Buddhaisme, Yesus itu sujud, lebih tertarik kemana menurut kau Yesus ini ibadah? Apakah ke biara? Kalau gereja kan nggak mungkin Yesus ibadah di gereja. Lo orang jingkrak di sana, loncat-loncat, apa itu? Ibadah iblis itu. Nah, jadi ada 3 yang potensi. Apakah Yesus ini pagan, menyembah pagan, atau Yesus ini ke biara sana menyembah patung-patung, atau ke Islam menyembah sama-sama yang Tuhannya tidak kelihatan? Ayo jujur. Enggak, sekarang kau yang kau bahas apa, Pak? Pura-pura linglung. Pura-pura linglung dia. Pura-pura bodoh dia, nih. pura-pura Iya. bodoh. Oke, coba kita tunjukkan datanya Kang Dito ya. Ini lebih potensi kemana sih Yesus ini? Apakah dia akan mengikuti ajaran paganisme atau ajaran Buddha itu kan masuk sama juga ya? Itu masuk kategori juga ya. Kalau menyembah patung itu kan di dalam keimanan teman-teman Hinduisme itu kan menyembah patung. Jadi yang lebih cocok Yesus ini menyembah kepada patung berhala atau sama Tuhannya dengan Tuhan Islam nggak kelihatan? Menurut Major kayak mana coba? Tidak sama. Jadi cocoknya Yesus ini ke rumah ibadah siapa cowok yang cocok? Tidak sama. Enggak, aku tanya jujurmu ini, kemana Yesus ini cocoknya? Karena dia ibadah itu sujud. Cocoknya kemana? Tidak sama. Enggak mungkin ke gereja kan? Kalau di gereja loncat-loncat, jingkrak-jingkrak. Coba. Oke, coba dulu kecocokannya apa kamu ambil di situ kecocokan waktu Yesus bersujud kecocokannya kemana? Waduh dia. Ada nggak Yesus mengatakan Siratul Mustaqim? Ada nggak? Sabar dulu, Yesus sujud aku tunjukin. Yesus sujud. Mana itu gambarnya? Ini Yesus sujud, keren kali Yesus ini, woi. Hanya Kristen ini yang nggak keren ini, aduh parah kali, woi. Bentar ya. Jadi opsinya hanya ada 2, Major. Yesus itu mengikuti berhala, pagan yang sujud, atau mengikuti umat Islam yang sama-sama Tuhannya dengan Yesus nggak kelihatan. Jujur aja jawab. Macet. Iya, kau jelaskan dulu. Itu kalau yang waktu Yesus itu ada nggak Makan beda. Siratul Mustaqim? Ada nggak Yesus Bukan mengatakan? beda. Macet nggak bisa jawab, Major. Aku tunjukkan datanya ya waktu Yesus itu sujud. Di dalam Matius 26 nomor 36, maka sampailah Yesus bersama Kau makin ciriga orang kenapa di depan sih kau? Dengar dulu, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus mau berdoa sama Tuhan. Ntar ya, aku bukain ya. Ia duduk sujud dan berdoa ini.
Matius 26 nomor 37, 38, 39. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, kata Yesus. Maka ia Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kalau kita mau tirukan Yesus ini sujud dan berdoa ini lebih mirip. Nanti kita lihat sebentar kejujuran si Major. Katanya, ya Bapakku atau ya Tuhanku, kata Yesus. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, kata Yesus. Pertanyaan saya sama Major. Yang bersujud itu tadi kau katakan ada orang pagan bersujud. Dan ada orang Islam bersujud. Menurut Major, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Tuhan. Lebih cocok di mana Yesus ini? Pagan atau sama Islam di masjid? Jawab. Ini jawabannya ini. Ini kau baca deskripsinya nih. Ya, kau samakan Yesus sama pagan. Penyembelihan hewan di atas. Betul. Orang itu menyembelih hewan, orang itu sujud. Oke. Ini sama nggak kau dengan ini? Oke, berarti kau orang itu menyembelih hewan disembah orang itu. Oke. Berarti Yesus, jangan terguncang kau, jangan terguncang. Ini sama. Iya, aku tanya dulu samamu. Ini sujud juga, orang itu menyembelih hewan, tengok. Menyembelih hewan baru sujud. Tengok. Jangan marah. Tengok. Ini sujud juga. Sini pagan. Kau mau samakan dengan pagan? Sama nggak kalian dengan ini? Yesus ini pagan berarti. Sama nggak? Tengok, sama nggak sujudnya? Maka ia maju sedikit lalu ini sujud. Orang ini penyembah berhala, ya. Menyembelih ada dua hewan, sapi, baru ditaruh di situ, baru sembah. Ada dua opsi, Major. Sama nggak kalian ini? Ya, kebaca nih. Ya, ini Yesus sujud. Menyembelih hewan di atas. Iya. Disembah, ayo. Misalkan itu pagan sama umat Islam. Sama nggak kalian dengan pagan? Sabar dulu. Ini dulu Yesusnya ini. Jangan kau samakan Yesus dengan pagan. Nggak mau aku. Sekarang kau yang mau bahas apa? Sujudnya Yesus dengan sujud kalian sama nggak? Nah, makanya itu kita selidiki. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus maju, sujud dan berdoa. Ketika Yesus sujud, dia berdoa. Nah, kutanya dulu samamu, Major. Coba. Major, Yesus ini, apakah kau inginkan dia melakukan sujud seperti orang paganisme? Jawab. Justru aku bertanya, kau yang permasalahan Kau jawab dulu, kenapa jangan kau sama-samakan sujud? Karena kau mengambil kata sujud, berarti kau sama dengan tadi pagan tadi, itu juga sujud. Apakah kau inginkan si Yesus ini, dia lalu sujud dan berdoa ini, dia menyembah kepada patung? Atau dia agamanya pagan? Apa yang kau bilang? Bingung kau, macet kan? Mulai macet. Maka ia maju sedikit. Kau gak akan mampu jawab ini. Tadi orang pagan menyembah. Kau gak akan mampu jawab. Sama dengan orang pagan. Kau nggak akan mampu jawab ini. Jadi menurutmu Yesus jawab? Udah kutunjukkan dengan data, itu orang pagan menyembah. Berarti Yesus pagan. Dipotong, ditaruh di sini disembah. Berarti Yesus pagan. Berarti Yesus pagan. Ya kau yang ngomong, kau yang bicara pagan. Aku bertanya. Kau yang bicara sujud, kau bangga-bangga sujud, kau sama-sama dengan Yesus. Kalau masalah sujud, orang pagan pun sujud. Masalahnya gini, kalau kita mau ambil gereja itu nggak ada yang sujud, jingkrak nyanyi-nyanyi. Datanya ada. Itu masalahnya. Coba aku tunjukkan gereja ya, yang ibadah kayak mana caranya ibadah di gereja. Sabar ya. Kalau masalah memuji Tuhan, ya dikatakan, pujilah Tuhan, ya. Dengarkanlah kecapi, ya, bersorak-sorai, kan dikatakan di kitab Mazmur. Itu dalam memuji Tuhan, ya. Banyak sekali aliran dalam mereka menjalankan ibadahnya. Nah, aku tunjukin ibadah di gereja itu kayak gini, kayak orang gila semua. Nggak mungkin Yesus kayak gini lah, nggak mungkin lah. Bentar ya, aku tunjukin kau ibadah jingkrak-jingkrak ini. Biar tahu kau. Apakah cocok Yesus kayak gini? Kan nggak mungkin, nggak sesuai dia. Entar. Nih. Oh no. Sabar ya. Kristen itu harus bisa joget itu bonus. Coba.
Kayak gini. Kayak gini ibadah Yesus. Hah? Kayak gini. Ini Yesus kayak gini ibadah. Jadi itu kan sesi hiburan. Kenapa? Tunjukkan lagi. Itu sesi hiburan, nggak apa-apa. Jangan kau macet. Jangan kau Itu macet. sesi hiburan, ya. Jangan kau macet. Jangan kau macet. Sesi hiburan nggak apa-apa. Di gereja banyak. Itu kenapa? Sesi hiburan. Selesai Jangan ibadah kau itu macet. ada acara sesi hiburan. Iya sabar. Jangan kau macet. Aku tunjukkan samamu semua data di gereja. Baluap. Tengok. Coba. Ini coba kau lihat ini ya. Ini. Sabar ya. Aku tunjukkan sama. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Oke. Kutanya dulu samamu. Cocok kayak gini Yesus ibadah. Kayak gini caranya dia sujud lalu berdoa kayak gini. Hah? Kutanya dulu samamu. Nggak apa-apa. Itu Kutanya nggak sama. apa-apa di gereja kok kesana. Kalau selesai ibadah Kutanya sesi sama. hiburan. Aku tunjukin lagi. Enggak, Sesi aku hiburan mau banyak bertanya. menaikkan lagu dengan Sama nggak lagu ibadahnya Yesus gembira, dengan lagu ibadah orang? biasa. Kenapa? Sama nggak ibadah Yesus dengan ibadah orang-orang ini? Hah? Sama nggak ibadahnya Yesus dengan ibadah orang-orang ini? Coba kau jawab dulu dengan jujur. Ya iya, baca di kita Mazmur, ya. Bersukacitalah bersorak-sorai lah. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan, ya. Bersukacitalah bersorak-sorai lah. Kan kenapa? Macet. Ya? Ini cara ini cara. Cara Yesus berdoa. Mana kau Yesus? Cara Yesus berdoa tadi mana ya? Ia maju sedikit lalu berdoa. Mana tadi datanya? Matius 26 nomor ini. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, katanya, ini coba. Jadi Yesus itu sujud, orang Kristen nang ning nang ning nong nang ning nang ning nang ning nong nang ning nang ning nong nang ning nong nang ning nong ning nang ning nong. Sama enggak? Jujur. Sama enggak? Ya, Yesus itu sujud kemana? Dia ke kiblat kan? Ke kiblat kan dia? Nang ning nung. Aku tunjukin lagi. Nang ning nung ning nung. Nang ning nung. Apa kau? Kayak gini ibadah Yesus. Kayak gini. Hah? Iya. Kayak gini. Yesus itu Yesus ibadah kayak gini. Jangan kau iya. Sujud itu karena kiblat kan Yesus itu. Aku tunjukin lagi semua ibadah orang-orang Kristen ku tunjukin. Apakah sama dengan cara ibadah Yesus? Kita lihat. Nang ning nung maju. Nah, gereja jingkrak banyak ini datanya loh. Ku tunjukin sama. Dang ning dang ding dang ding nong ding dang ning. Sama enggak? Sama enggak? Jujur kau, sama enggak? Kau nggak nyambung kau tanya ya. Berarti kalau kau mau nyamakan sujud, berarti kita Jawab menyembah Tuhan dong. Lebih cocok kemana Yesus ibadahnya? Ini kau mengambil kecocokannya atau memang pemahamannya? Kalau dua, misalkan Ini kita namanya adu, cocokologi gitu. Kita cocokologi. kita adu dua agama coba ya. Nggak cocokologi nggak kita nih? Jangan lari kau, kita uji dua agama. Oke, Yang kalau di saat pertama- kau sujudmu kemana? Sabar dulu Major, jangan kau lari, nggak akan bisa kau lari dari sini. Yesus itu. Iya, di saat kau ibadah- sujud itu kemana? Nah, dasar kita ngomong itu di dalam Matius 26 tadi nomor 38. Bahwa Yesus itu maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kalau dua rumah ibadah, masjid atau gereja, lebih pilih mana Yesus ibadah? Kalau caranya sujud, lebih pilih mana Yesus? Ya sujud itu berarti mulai penyerahan diri, ya merendahkan diri. Waspadalah Major, supaya jangan ada orang Major yang menyesatkan kamu. Major, jujur sama saya, ada dua rumah ibadah, gereja dengan masjid. Yesus ini kalau cara ibadahnya sujud dan berdoa kayak gitu, lebih cocok kemana sih? Ke gereja atau ke masjid? Jawab jujur. Ini kalau aku bacakan datanya ini ya.
Dengarkan. Dengarkan, ya. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Maka ia akan ya mengganti roti makananmu dan air minummu, dan kamu akan menyajukan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, Ya, nah, beribadah. nah, nah, Ya. nah, 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 nah. Memang nggak ada yang bisa diambil dari kamu ini. Jujur. Memang jadi Kristen itu harus longor, harus bohong, terus nggak boleh jujur. Itu syarat jadi Kristen. Gitu teman-teman. Jadi lebih cocok Yesus itu ke masjid atau ke gereja. Dia tidak mau jawab, takut dia jujur. Gitu. Apa aja takut kau udah dijawab dari tadi. Lebih cocok mana? Kan sudah lihat ibadah di gereja, berdiri menyanyi jingkrak-jingkrak kayak orang kesurupan kan. Terus dengan ibadahnya orang Islam, yang mana yang lebih cocok Yesus masuk, Major? Masjid atau gereja? Ayo. Ya, lebih cocoknya memuji Tuhan lah. Yang memuji Tuhan lebih cocok yang mana? Di mana? Gereja atau masjid? Ayo. Nang ning ning nang 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 ning 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 nang. Kang Dito Oke, masuk lah. kita data lagi ya. Dikejar Kang Dito, dikejar ini Kang Dito. Ya. Harus dikejar Kang Dito. Masuk Kang Dito. Masuk, kejar dia Kang Dito, mau kemana dia? Kau udah mencret, kau nggak bisa dari tadi. Mau kau kemana? Apalagi kau yang terdiam ku tengok dari tadinya, Major. Udah mencret dia, tak mana aja. Kutunjukkan tadi orang penyembah berhala bersujud. Iya kan? Enggak mungkin. Dia. Enggak mungkin kan kau mau katakan Yesus itu penyembah berhala? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Iya. Jadi Kenapa? kau Kenapa menyamakan. Kau kan tadi Kejam menyamakan. kali dia. Kenapa? Kejam kali. Kau Kenapa? kan menyamakan. Berarti sama nggak kau dengan penyembah berhala? Jangan marah Tapi- lah kau, Major. Jadi Yesus itu bersujud berdoa kepada siapa ya? Ke Nggak mungkin. dirinya sendiri begitu. Enggak mungkin berhala lah Kang Dito. Aku enggak setuju Iya. kalau Kristen bilang Yesus sembah berhala. Kurang ajar Kristen itu kalau kayak gitu. Enggak mungkin. Dia lah. bersujud. Dia bersujud kepada yang terlihat apa yang tidak terlihat ya? Ya enggak kelihatan kan, dia yang bilang, Bapa yang mengutus Iya. aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Yohanes 5:3. Dengarkan, aku bacakan Jangan. kau. Ya. Jangan kampung-kampung genjer kau ya. Jangan, gak usah kain-kain kau, gak artinya kau sama aku. Ku kasih data kau. Ya. Ini kau baca. Ya. Kau baca ini. Mazmur 68. Baca mulai 4-nya. Ya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang mendengar, yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Mau naik Beria-ria dia di awan. hadapannya. Ya. Kau baca ini. Naik, jadi Itu naik perintah. awan. Orang Kristen kayak songgokong gitu, naik awan kinton gitu. Ya. Mampus Oke, di mana? kau. Oke, sekarang aku tanya. Tunjukkan di surah berapa kau dikatakan disuruh bersujud? Silakan. Kitab Mazmur itu Kang Dito kan perjanjian lama. Tunjukkan di Tunggu dulu, surah jangan berapa kau macet, kau. diperintahkan bersujud. Silakan. Dia sudah mulai panas ini Kang Dito. Tunjukkan surah berapa? Di mana? Di surah berapa tertulis kau diperintahkan bersujud? Silakan. Dia panas sendiri dia. Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Ada. Aku udah tunjukkan, diperintahkan bersukacitalah, beria-rialah, ya, Mana? nyanyikan Mana? lagu-lagu pujian, ya, Mana? itu dalam bentuk pemujian pada Tuhan. Sekarang kau diperintahkan bersujud di mana? Mazmur Mana? itu bukan pengajaran Yesus itu, Major. Di mana? Di mana? Di mana kau diperintahkan bersujud dalam Quran? Silakan. Jangan kau ngarang-ngarang kau. Jangan Nggak lari bisa. dulu. Coba. Gak jalan kalian dua, aku tengok sama aja, Apa? sama masih pening kalian, masih Kang Dito. pening. Iya. Di surah berapa Jadi perintah Yesus- bersujud? Surah berapa tuh? Maka kau bersujud lah di mana? Sabar dulu, Major. Aku tanya Kang Dito dulu, Kang Dito. Iya. Yang Yesus sembah itu waktu di Taman Getsemani kelihatan nggak Tuhannya, Kang Dito? Enggak lah. Iya, di dalam Quran surah Tunggu berapa? dulu, kau Major. diperintahkan bersujud? Major, tunggu dulu. Ya enggak kelihatan lah. Ya, oh nggak kelihatan. Kalau pagan waktu orang sujud Ini ke kalian dua jadi patung-patung. kampung genjer kalian dua. Tunggu dulu. Kalau pagan Kang Dito dia sujud, kelihatan nggak Tuhannya? Iya, kau bersujud itu perintahnya di mana? Di surah berapa kau bersujud di mana? Kau yang panas, kau Major. Kena. Masuk angin Dabling. kalian gue memang Kang Dito dabling, Kang Dito. Oh, saya Ini namanya. aku. Jadi Major, saya tanya Kang Dito dulu. Nah, kalau pagan kan misalkan pagan juga sujud, oke lah kita ikutlah kata Major ya kan.
Masuk angin kalian dua. Tunggu dulu. Berarti nggak ada ya, nggak ada perintah sujud. Sabar Jadi ngapain kau dulu, sujud? jangan marah-marah. Kok Di surah berapa kata sujud? Di perintah maka sujud harus sujud. Gimana? Kangkung genjer. Aku ngomong dulu, kasih selesai aku ngomongnya. Aku mau tanya Kang Dito, bukan Cepat kau. cepat dulu sifat lupa nungguin aku Diam dulu kau. Kenapa kau yang kejang-kejang? Di sebelah katanya belum menceret. Jangan kau marah-marah. Kok kau marah-marah? Aku tanya Kang Dito ini. Cepatlah sifat lupa undang-undang sifat lupa menceret kata sifat lupa. Oke, coba tunjukkan Fandi surah Sot QS Ya, jangan 38. dulu sebenarnya gampang itu. Kalau hanya Ya ucapan tunjukkan di doang, mana, pertanyaan. maka bersujudlah sampai kepalamu sampai ke turunkan. Sampai ke tanah. As-Saff ayat berapa Kang Dito? Oh, Itu enggak ya lagi kau ada. kalau enggak kasih tahu si Dito enggak tahu kau baluap. Kang, Apanya kau? bilang Maju? aja kau ditolong si Dito kau. Ini banyak, ada banyak datanya sujud itu di dalam Al-Quran. Kau ini major. Sabar ya. Itu sujud ini penghormatan kepada Nabi Adam, tapi ada perintah sujud di situ. Ada di dalam surah Al-Araf ayat 206. Ya, baca. Ayat Mana 15. sujud kepada Allah? Surah An-Nahl ayat 49. Banyak Iya, kali. bacakan di mana katanya sujudlah kepada Allah di mana? Major. Masuk angin. Bentar, aku bukain, aku tunjukin. Tapi habis ini aku mau tanya Kang Dito, jangan ribut kau ya. Aku tanya Kang Dito, kau jangan ribut, jangan kejang-kejang kau. Dia mau lari, mau kabur. Gitu ya. Dari tadi diskusi sama ini enggak ada poin. Ditanya Aduh, apa pun Major. enggak ada jawaban. Sabar dulu kau Major. Bertanya pun sesak napas. Jadi enggak tahu kangkung genjer ujungnya kalian. Al-Araf ayat 206. Sabar dulu kau Major, jangan kejang-kejang. Major, kamu akan makan dedak. Tunjukkan di mana dikata sujud kepada Allah di mana? Sabar dulu. Nih. Aduh, Major. Kangkung genjer. Enggak, kalau kau tunjukkan ya oke. Dalam surah Al-Araf ayat 206. Ini yang pertama. Jadi itu Allah itu menyuruh mereka bersujud kepada Allah. Nih, bersujud. Satu. Malaikat kau disuruh enggak? Sabar dulu. Banyak ayatnya disuruh kita seluruh umat manusia disuruh. Jangan merepet kau tunjukkan aja. Banyak kali nih Al-Araf 15 sahabat. Aku tunjukkan semua samamu. Kangkung genjer. Dan sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit malaikat sujud sama Allah. Yang di bumi kita manusia sujud kepada Allah. Coba. Keren kali. Banyak. Udah apa lagi? Sekarang saya mau tanya Kang Dito dulu. Kang Dito. Iya. Diam kau. Jangan mengganggu kau. Jadi Kang Dito. Pada saat Yesus itu sujud, Adakah kau diperintahkan sujud? Adakah kau diperintahkan? Maka kamu kalau kau menyembahku Kenapa, beribadah, sujudlah di mana? Ini aku yang lagi ditanya. Tunjukkan datanya. Sekarang Aku yang lagi ditanya. Di saat kau beribadah, sujud di mana? Baluap. Kenapa baluap ini? aku mau tanya Kang Dito. Tunjukkan perintah di saat kau beribadah harus sujud di mana? Tunjukkan. Aku mau tanya Kang Dito dulu. Habis itu baru kau ya. Kang Dito dulu. Kamu diam dulu. Oke, Kang Dito. Ya. Kalau pagan itu katanya orang sujud katanya ke pagan, ke patung itu. Ada nggak kelihatan nggak Tuhannya mereka Kang Dito? Tuhannya orang pagan. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan orang pagan itu kan nyembah perantaranya. Oke, kalau Islam itu sujud kepada Allah, apakah Tuhannya Islam kelihatan Kang Dito? Enggak lah, laisa kamitslihi syai'un. Oh, nggak kelihatan. Kalau Yesus waktu sujud di Taman Getsemani, Tuhannya kelihatan nggak itu, Kang Dito? Di saat kau tuh menyembah kalau sembah. Yang kau sembah itu apa kalau nggak ada dia kelihatan? Tidak. Dia kan tidak kelihatan. Jadi kau sembah itu apa? Kenapa diarahkan satu arah? Tidak. Jadi kau sembah apanya? Major, jangan ganggu. Aku lagi tanya Kang Dito. Jangan ganggu. Aku tanya Kang Dito. Ini bukan kau yang di ini. Sebentar kau, nanti kita jawab lagi pertanyaan. Jadi Kang Dito, di dalam Yohanes 5:37 kan Yesus itu menyembah di Taman Getsemani Tuhan yang nggak kelihatan. Yohanes 5:37 Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat.
Berarti Tuhannya Yesus yang waktu dia sembah itu di Taman Getsemani nggak kelihatan. Iya. Nah, kalau Islam kan di dalam surah Al-An'am ayat 103 juga Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata kan? Betul. Nah, berarti Tuhannya Islam tidak kelihatan sama dengan Tuhannya Yesus. Betul, memang. Kalau begitu lebih cocok kemana Yesus ibadah ini? Ke gereja atau ke masjid? Berarti Ke masjid lah. berarti oke, dengarkan. Berarti kau sepakat dengan Yesus dengan Tuhanannya? Sepakat gak dengan Yesus dengan ketuhanannya? Hah? Aku yang lagi ditanya, Jo. Jangan meleng-meleng. Sabar Flip kau. kalau diskusi. Jangan Sepakat kau gak dengan Yesus dengan serobot-serobot. ketuhanannya? Jangan kau serobot-serobot. Kenapa kau Tanya yang kalian sewot? dua, ini kan kalian dua masa gak ada yang bisa jawab. Sepakat gak kalian kalau Yesus itu Tuhannya benar? Silakan. Kenapa kau yang sewot? Aku yang ditanya. Enggak sepakat gak kau? Kau membenarkan Wah, imanmu melihat Yesus itu. cobalah Sekarang kau ada sepakat aturan. gak kalau yang disebut Kan sudah dibuat kalau yang disembah aturan. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar? Kan sudah dibuat aturan. Jangan kau Enggak, ndak punya aturan jadinya. Aku lagi tanya Kang Dito ini loh, kenapa Major ini? Enggak, Major kenapa? Tenang dulu kau Major. Kita lagi cari tahu Jadi Tuhannya yang kalian Yesus. bahas apa? Kau membenarkan imammu Yesus Kristus. Ku tanya tadi, apa kamu sepakat kalau yang disembah Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar? Jawab. Jawab. Dia Mas sudah Wahid. macet ini Kang Dito. Mas Jadi Wahid. biarin aja dia. Dia cuma Mas suara Wahid. kentut. Suara mulut sama Enggak, suara apakah kentut kamu sama aja percaya dia. kalau yang disembah Yesus itu adalah Tuhan yang benar? Jadi sama-sama gak ada rupa dia. Dia sudah Sama macet sakit ini juga. karena kan Ya. gini Kang Dito. Dia ini kan nggak mau jujur. Takutnya kalau dia sebut masjid Yesus pilih, hancur dia keimanannya. Tapi mau Biarin dia aja. apa? Enggak, Caranya saya Yesus. tuh enggak bingung lihat kalian bernarasi. Sebentar kalian mencocokkan kepada Tuhan yang disembah Yesus. Sekarang Iya, tanya, sepakat kan, nggak Bang? yang disembah Yesus itu Tuhan yang benar? Kan Bapa Makan nggak? kata Yesus. Yesus yang bilang satu-satunya Tuhan yang benar adalah Iya, Bapa Yesus yang mengatakan. tidak Kau sepakat nggak bahwa itu adalah ilah yang benar? adalah yang tidak kelihatan. Nah, Iya, sama berarti kan? kau sepakat bahwa itu ilah yang benar? Sabar dulu, Major. Sama Nah, juga dengan Tuhannya Nabi Islam. Jangan kau Jadi panas. Tuhan yang mana sebenarnya kau sembah itu? Ini lagi bahas sujud cara beribadah Yesus ini. Tunggu dulu, ya. Kita selesaikan dulu kayak mana cara ibadah Yesus. Apakah sama dengan orang-orang di gereja yang jingkrak-jingkrak lompat-lompat itu kesurupan? Nah, Atau- dulu aku kasih di Mazmur 68 tadi, ayat pernah. Ya, itu perintah, ya. Nggak mau jujur dia. Iyalah bersorak-sorai lah. Nyanyikan Nggak mau lagu pujian. Enggak kan katanya pengikut Yesus. Oke, sekarang aku tanya, di mana dikatakan maka kalau Sebentar. kamu sholat, Dimas. ya beribadah padaku, sujudlah di mana tujuan? Di Mazmur itu bukan. Surah Di berapa? Mazmur. Kalau kau mau beribadah Diam kepadaku, dulu. maka sujudlah di mana? Di Mazmur itu bukan perintah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang mengatakan pengikut Yesus, mestinya mengikuti kalau Yesus caranya ibadah. Yesus kan bilang, aku maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Wih, keren kali caranya Yesus beribadah. Kau maju sedikit Sekarang- nggak? Kau maju sedikit nggak? Kau maju sedikit nggak? Rapatkan dan luruskan syaf itu di dalam Islam. Kalau di dalam masjid Iya, kau mau maju sholat. sedikit nggak? Maju, rapatkan dan luruskan syaf. Maju pun tak kemana-mana, maju Jangan. sedikit kemana? Maju pun tak kemana-mana. Yesus cuma maju sedikit, kau kemana-mana? Kang Dito sudah macet dia di tengok. Udah temperamen dia. Udah marah nggak bisa dia. berkata-kata dia. Udah selesai kau hancur. Bukan iman gini loh, kamu. di saat Anda mau bahas sujud, turun Anda di kita sini bahas. nanti. Sujud Kau timbang- itu orang eh, penyembah berhala pun sujud. Apakah juga kau Iya, menyamakan maka- dengan itu? Nggak mungkin kita samakan Yesus dengan berhala lah, nggak mungkin. Keren Yesus Ya itu. nggak makanya mungkin. tidak saya usik-usik masalah Begini, sujud. begini. Karena masalah sujud, ya itu merujuk pada penghambaan diri, ya Oke, merendahkan berhala- diri pada siapa? berhala- Pada yang diimani sang Iya. pencipta. Oke, berhala kelihatan nggak Tuhannya? Pagan Hah? kelihatan nggak? Kelihatan nggak Tuhannya pagan? Tidak, Wah, mana ada tidak? tidak kelihatan. Tapi orang itu punya media. Aja tidak jujur dia. Tidak kelihatan. Ya, ada Paling- medianya kan? Ah, Paling jago ngeles. Nah, dia. dia ada medianya berarti ada Tuhannya kelihatan. Dia pakai Iya. media. Sekarang sekarang Tuhanmu kelihatan nggak? Tunggu dulu.
Tadi sudah kutunjukkan di dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah itu Tuhannya Islam tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, berarti nggak kelihatan. Nah, Tuhannya Yesus juga di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Sama ternyata Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yesus. Berarti Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yesus. Nah, sabar dulu, tenang dulu, jangan panas kau. Nah, kalau disuruh pilih Major, Terjun bebas kalian dua, terjun Kalau- bebas. kalau disuruh pilih misalkan Yesus itu masih hidup sampai Entah apa sekarang di panas. Narasi kalian Jangan panas. Gak ada yang bisa bertanggung jawab narasi kalian. Menceret suruh. Kalau misalkan Yesus itu sujud dan berdoa kepada Tuhannya, Islam juga sujud dan berdoa kepada Tuhannya yang tidak kelihatan. Kalau pagan kan kelihatan, Yesus nggak kelihatan. Nah, pertanyaan saya Major, kira-kira kalau disuruh pilih gereja dengan masjid, Yesus pilih mana? Jawab. Di gereja lah, gereja. Kan tadi saya ini kan, Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah Yesus itu sudah mengatakan di Mazmur 68 mencret. Yang ditanya apa yang kau jawab? Nyanyikan lagu pujian. Yang ditanya apa lah yang kau jawab? Mencret kau, udah bubuk kau. Ya. Kan Gak nyambung, tanya, Bang di Mayor. saat Yesus bersujud kepada Tuhannya, kau sama-samakan. Apakah sepakat kalau Tuhan yang disembah Yesus dan Tuhan yang benar? Bubuk kau, udah bubuk. Jawab. Apa? Kau udah bubuk, nggak ada ilmu Betapa kau. penarasimu aja gak bisa kau pertanggung jawab. Betapa aja. Karena aku bingung lihat kalian, betul. Kau sama-samakan Kau yang di disembah gereja. Yesus, yang Tuhan yang disembah Yesus. Oke, sepakat Major. nggak kau? Major, turun dari komal, kau timbang dedak dengan plastik, kau campur terus kau makan. Menceret dia. Ayo kalau udah kayak gini dia udah menceret itu. Udah berat celana itu udah kayak gini, menceret. Oh, nggak ada poin sama kalian dua ya. Narasi apapun tak apa di kuikutinya narasi tapi nggak ada yang berbuat ya. Oke lah, nanti kapan-kapan lagi kita jumpa ya. Aku mau pindah komal dulu. Kabur dia, Ya. mau kabur dia. Ya, belajar ngabur dulu dia. kalian dulu. Jangan tiap komal jumpa. Mau ngabur, gini-gini mau ngabur dulu. dia. Nggak ada poinnya. Ditanya Mau saya ngabur kenapa dia. menceret kangkung genjer itu aja. Nggak ada poinnya. Ya, belajar kalian ya. Ya. Dengarlah. Mudah-mudahan nanti aku naik lagi kita jumpa di jilid kalian udah bisa dibantu oke? Akan makan. Ya, salam. Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Oke. Tuhannya Yesus memberkati Bapa di surga. Kabur dia, barusan dia kabur. Jadi teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ini data yang kita tunjukkan. Waktu di Taman Getsemani, Matius 26:39. Maka iya, Yesus. Coba. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus ini coba teman-teman lihat. Kalau misalkan disuruh pilih antara gereja dengan masjid, cara ibadah kayak gini lebih siapa yang mendekati, Islam atau Kristen? Kita sudah tunjukkan tadi ibadah orang Kristen itu jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, loncat-loncat. Coba teman-teman perhatikan. Jadi Major ini sebenarnya sudah malu kali dari tadi. Dia nggak jujur. Coba perhatikan, makanya banyak yang mualaf karena ini teman-teman. Ayat ini, Matius 26 nomor 39. Yesus itu sujud dan berdoa. Islam sujud dan berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Sementara Kristen Sementara jingkrak-jingkrak. Kristen jingkrak-jingkrak. Alamak jang. Kayak orang gila ibadahnya. Jadi tinggal kejujuran teman-teman Kristen saja ya. Ada Kristo di bawah Kristo, naik Kristo. Dari tadi udah kuundang itu. Dia takut malu juga kayak Major. Karena kita ini lebih paham Bible daripada mereka. Ya, dicari pun dalilnya, katakanlah kita ikutin. Oke, sesuai dengan Bible, baik. Meskipun kita udah tahu kan tadi Bible itu ternyata tentang penyalipan itu penulis ngarang gitu loh. Ngarang nggak kira-kira? Itu Bang Kristo bagus tuh. Apakah Allah itu Bapa? Naik dulu Bang, silakan Bang Kristo. Biar belajar di sini kami ajarin ya. Mantap. Coba bukakan data Fandi 2 Korintus pasal 12 Di Bible-nya itu, di 2 Bible-nya itu Korintus sudah 11 dijawab nomor sendiri. 31. Iya, kalau dia naik nanti kita tunjukkan datanya sama si Kristo. Iya. Dia tahu.
Naiklah Kristo biar belajar. Ayo. Ya, kita kasih tahu nanti. Sesuai dengan pemahaman Bible-mu, Allah itu Bapa atau bukan? Silakan. Kok kalian menodai agama kalian gimana sih? Enggak, ini kan Yesusnya ini lagi diselidiki, lebih cocok kemana dia. Major sudah mencret, siapa lagi yang berani? Kalau jujur Kristen ini sudah banyak mualaf. Cuman gak ada yang jujur. Betul. Makanya Roma 1 nomor 25, mereka menggantikan Elohim itu dengan dusta. Dusta mereka. Mereka ganti dengan dusta. Coba tengok, perhatikan teman-teman ya. Roma 1 nomor 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim. Mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta mereka. Dan memuja dan menyembah makhluk. Mereka melupakan penciptanya. Makhluk yang disembah. Jedor. Selamat datang di kebenaran. Makanya Elohim menghukum mereka. Roma berapa tadi? Hukuman Elohim atas kefasikan dan kezaliman manusia. Roma 1 nomor 22 sampai 25. Mereka ini berbuat seolah-olah mereka penuh hikmah. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Memang bodoh memang orang-orang ini. Iya, goblok. Kenapa bodoh? Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia Yesus. Yang fana. Ya sesuai lah itu perkataan Paulus itu benar itu. Goblok, Akhirnya bodoh. hukum. Bodoh, iya, goblok, bodoh, betul. Memang Gak ada mereka 1 penciptaan. Korintus 4:10, 1 Korintus 4:10 bodoh karena Kristus. Itu Kristen. Itu fakta, Pak. Nggak bisa disangkal. Mau bilang apa Kristen coba? Makanya 2 pastor dan 2 pendeta waktu itu saya naik di komalnya semua terdiam gara-gara data yang saya bawa itu. Mencret semua. Bang Zuma lagi keliling di komalnya Kristen. Ya biarin aja dulu Bang Zuma jalan-jalan sampai puas beliau. Begitu Bang Kristo. Makanya kalian itu nanti setelah diusir Yesus, kalian dihukum sama Elohim. Nanti kalian bertanya-tanya, kenapa kami dihukum ya Elohim, ya Tuhan? Karena kalian menggantikan kemuliaan Elohim dengan dusta, dengan mengganti sesembahan kalian. Nah justru sebaliknya, naik kita uji lah. Gimana sih ceritanya? Naik ke sini Oten. Gampang sekali gitu ya. Kanan Oten, kiri Oten. Nggak ada bulunya sekali. Jadi Kristen itu sulit. Harus gila dulu baru jadi Kristen. Itu syaratnya jadi Kristen itu harus gila. Kenapa? Kalau kau sudah sembah manusia udah gila kau. Tapi banyak sih yang diwakili oleh Major tadi itu orang-orang goblok itu udah diwakili sama dia semua itu. Semuanya. Sampai malu harusnya mereka itu. Udahlah Jor, turun aja Jor, telepon Major, goblok kali dia itu. Masa dibilang Yesus? Yesus itu ciptaan. Dia yang mengakui sendiri. Yesus ciptaan. Tapi kok dituhanin? Itulah bodoh katanya Paulus dia. Major. Tapi dulu hampir sembuh itu orang. Karena disikat kena blender. Setelah kena blender, udah jadi gila dia begitu. Udah datang. Oh, Fali, aku izin ini dulu, jenazah udah datang. Oh iya sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.